Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan Amel kali ini di program Ruang Muslimah ya. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini mitra Pas kita sudah kerawuhan ya narasumber kita Ibu Nyai Haja Mustiah Haja Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nyai Ji? Alhamdulillah. Dan mitra Pas, pagi hari ini kita akan membahas mengenai keindahan dan kenikmatan di bulan Ramadan. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, ini masih di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir ini Bu Nyai. Sebenarnya apa sih keindahan-keindahan yang ada di bulan Ramadan dan juga kenikmatannya yang pasti yang kita tunggu-tunggu ini, karena selama 1 tahun cuma 1 bulan ini saja Bu Nyai. Monggo. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para pendengar sekalian yang berbahagia, khususnya keluarga besar JP3M beserta keluarga Pas FM Pati yang saya hormati, saya sayangi, dan saya doakan rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di saat ini kita benar-benar berbahagia. Kebahagiaan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, didukung dengan situasi yang cerah ini. Mudah-mudahan situasi ini menandakan secerah hati kita semua di mana saja berada, Mbak Amil. Mudah-mudahan juga begitu. Amin. Amin. Pendengar sekalian yang berbahagia, alhamdulillah. Syukur kita tiada henti. Karena apa? Dengan kita banyak bersyukur, maka insya Allah dan pasti Allah akan memberikan nikmat lebih kepada kita sekalian. Oleh karena itu, apa yang kita jumpai, marilah kita syukuri dengan sesungguhnya. Insya Allah pasti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian tidak lupa juga sholawat ma'assalam senantiasa kita baca, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan sholawat dan salam kita Allah akan memberikan ridho, khususnya di hari kemudian nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin.
Pendengar sekalian yang berbahagia, saat ini saya mengambil tema karena ini kaitannya masih bulan Ramadan dan kita berada di 10 hari akhir. Alhamdulillah sudah sampai tanggal 23 Ramadan. Ini insya Allah 1 minggu lagi kita ditinggalkan tamu kita yang tercinta dan agung ini. Mudah-mudahan di sepertiga akhir bulan Ramadan ini, dari awal kita mendapatkan rahmat, di pertengahan kita mendapatkan maghfirah, di akhir ini kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Ini dambaan kita, dan akhirnya kita bisa berlabuh di pantai bahagia Idul Fitri. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan 1 tahun ini dengan 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 1 bulan yang sangat diistimewakan, dan itu diserahkan kepada hambanya kita sekalian ini. Oleh karena itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh berbahagia apabila kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Di satu sisi dikatakan bulan Ramadan adalah bulan suci. Di sisi yang lain bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di sisi yang lain lagi bulan Ramadan ini adalah bulan untuk bertaubat. Karena kita sadar kita difilter selama sekian bulan, difilter amal-amal kita baik siang maupun malam. Ini insya Allah semuanya itu akan terekam di bulan yang suci ini. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena saya membaca sebuah uraian di dalam suatu kitab bahwa fayambaghi lil mu'minin ayyah tarima syahru ramadhana, yang artinya sudah barang pasti dan sangat-sangat itu lebih baik daripada yang lain apabila kita menemui bulan Ramadan ini benar-benar memuliakan, benar-benar menghormati, benar-benar memanfaatkan, dan sekali-kali ayyah tarima syahrul Ramadan minal mungkarat. Jangan sekali-kali kita menodai kesucian bulan Ramadan ini, sedikit pun jangan sampai. Sebaliknya dan seharusnya ayyastahila, kita harus berusaha untuk melaksanakan bittaati, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesempatan ini tidak akan terulang kembali. Alhamdulillah kalau kita dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang dan seterusnya. Namun hal itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab itu diterangkan taat yang bagaimana? Minas sholati, melaksanakan sholat, baik itu fardu maupun sunnah. Wat tasbihi, banyak membaca tasbih. Wat tahlili, banyak membaca tahlil, la ilaha illallah. Wat takbiri, banyak membaca takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Masih banyak sholawat, istighfar. Itulah yang terangkum di dalam ketaatan kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya di bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan maksudnya. Kemudian dari situ saya bisa menarik kesimpulannya, betapa indahnya bulan Ramadan, betapa nikmatnya bulan Ramadan. Saya matur seperti itu karena walaupun setiap saat kita sudah beribadah, kita sudah melaksanakan perintah Allah, kita sudah melaksanakan juga sunnah-sunnah Rasulullah, tapi beda jauh dengan bulan Ramadan ini. Indahnya, kalau di dalam bulan Ramadan ini kita tidak pernah makan bersama dengan keluarga, gitu Mbak Ambil. Yeah. Tapi Masya Allah, kita dengan bersukaria, dengan lahap, walaupun istilahnya orang gombel wak peyur ning, sego sambel iwak tempe sayur bening, Masya Allah, nikmat. Itu tidak hanya pada waktu kita berbuka, di tengah malam kita bangun dengan tidak ada yang memaksa. Padahal sedang asik-asik tidur. Iya, asik tidur, Masya Allah. Padahal sebelumnya kelap-kelip, banyak yang difikirkan. Tapi setelah tidur nyenyak, tiba-tiba ada sahur dari masjid yang dekat dengan kita. Kita bangun dengan sukaria. Kita laksanakan untuk menata kebutuhan kita untuk bersahur juga bersama. Kita sebagai seorang ibu yang menangani langsung, sudah masak, sudah ngicipi dan lain sebagainya, tidak tega untuk makan sendiri. Subhanallah, inilah indahnya. Kita bangunin ayahnya lebih dahulu. Dulu Mbak, kalau sekarang ibu nggak ada yang dibangunin kecuali anak cucunya. Kemudian cucu-cucu anak-anaknya dibangunin dengan lemah lembut, Masya Allah. Setelah itu semua tertata, sampai nasi pun sudah ditaruh di dalam piring. Indahnya di bulan Ramadan seperti itu, Masya Allah. Apa yang disajikan, dipaksa-paksain anak-anaknya, cucunya. Kalau sudah ada suami, ya suaminya juga, Masya Allah. Kalau nggak ewuh sama anak-anaknya, mungkin suaminya disuapin juga. Ya tambah ambil suka begitu ya. Insya Allah seperti itu. Itulah indahnya antar keluarga, intern keluarga. Masya Allah, subhanallah. Itu ya. Kemudian belum lagi dengan sanak keluarga, dengan tetangga, Masya Allah. Kita sholat bersama, bareng, ampir-ampiran. Di dalam masjid tidak ada kesempatan untuk berbicara. Kita langsung mengadakan kegiatan. Ada yang dinamakan tadarus, ada yang dinamakan pengajian dan lain sebagainya. Itulah Mbak, indahnya seperti itu. Makanya kalau ada sebuah hadis yang kalau kita baca, lau ta'lamu umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Muhammad itu mengetahui apa yang di dalam bulan Ramadan, latamano, pasti mengharapkan 1 tahun penuh itu menjadi bulan Ramadan. Betul Mbak Amil seperti itu, Masya Allah. Wong andai kata tanggal sekian ini sudah diumumkan hari raya, jebol-jebol mundur 1 hari itu saja gelone ra umum. Tapi nek cerita kok andaikan bisa 1 tahun menjadi bulan Ramadan, karena indahnya, karena mulianya. Mudah-mudahan walaupun itu ya andai kata terjadi, kita juga
bismillah dan alhamdulillah. Tapi ya memang mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Itulah yang terjadi di antara kita. Namun insya Allah dengan keimanan kita, dengan ketauhidan kita yang sudah mengakar di hati sanubari kita, insya Allah kita sambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang, selamat berbahagia, hai bulan Ramadan. Kita isi dengan semaksimal mungkin. Iya, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan keindahan dan kenikmatan di bulan Ramadan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas untuk mengepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di ruang muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah ya. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai keindahan dan kenikmatan di bulan Ramadan. Untuk Anda yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277 999101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang bertanya di telepon, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, dari siapa ini? Waalaikumsalam, dari Bapak Eri. Bapak siapa, mohon maaf? Bapak Eri di Jaksa. Bapak Eri di Wedari Jaksa. Monggo Pak Eri. Saya mau bertanya nih. Sholat tasbih itu dilaksanakan 4 rakaat atau 2 rakaat? Sholat tasbih dilakukan 4 rakaat atau 2 rakaat itu? Oh iya. Selanjutnya kalau 4 rakaat dikerjaan 2 rakaat apa langsung 4 rakaat? Oh iya. Sudah atau masih ada lagi Mas Eri? Lupa mau. Nanti coba di ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Eri yang ada di Wedari Jaksa ya. Untuk pertanyaannya, ini sholat tasbih ini Bu Nyai. Sholat tasbih ini berapa rakaat? Apakah 4 atau 2 rakaat? Kemudian kalau misalkan 4 rakaat dengan 2 salam boleh atau tidak ini? Monggo kita lanjutkan dulu materi atau langsung dijawab ini Bu Nyai? Dijawab dulu. Monggo. Terima kasih Mas Ari atas pertanyaannya mengenai sholat tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat Mas Ari ya, dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa 4 rakaat Mas Ari? Karena bacaannya tasbih itu sejumlah 350 tasbih. 300 tasbih. Non sewu, maaf ya. Jadi setiap 2 rakaat salam itu kita sudah membaca 150 tasbih. Kemudian 2 rakaat lagi salam, kita sudah membaca 150 tasbih, jumlah 300 tasbih. Alhamdulillah, ini memang tepat sekali pertanyaannya di bulan ini. Demikian ya. Itu tadi ya Mas Eri. Jadi 4 rakaat dengan 2 kali salam, seperti itu ya. Dengan masing-masing salam ini 150 tasbih yang dibaca. Kemudian ada juga Mas Alkin di Wedari Jaksa. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam.
Ini masalah zakat anak yang zakatnya di sekolahan. Apa nanti kalau sudah malam takbir ini zakat lagi. Nah, ini ketika anak sekolahan biasanya ada zakat di sekolahnya atau Betul. di tempat mengajinya. Betul. Nah, ini apakah nanti kemudian dizakati lagi atau sudah cukup di sekolah saja? Ini Bu Nyai, monggo. Terima kasih. Ini sangat bagus juga karena ini kaitannya kita membayar pajak kepada Allah, pada Allah dalam 1 tahun cuma sekian itu. Kalau memang bapak menzakatkan anaknya ke sekolahan sudah benar-benar diniati zakat putranya itu tadi sudah cukup. Kalaupun bapak pengen zakat lagi, itu namanya sedekah. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Sudah di sekolahan sudah cukup, itu sudah diterima insya Allah. Dan pasti di sekolahan pun ada penerimanya. Ada penerimanya, anak menyampaikan, dicatat ini namanya, kemudian penerimanya ini ya menerimanya, jadi ada ijab kabul. Insya Allah itu sudah sah. Sudah apalagi jelas, ya kalau didoain gitu. Iya, karena biasanya tidak hanya di sekolah, tetapi ada beberapa desa juga yang sudah mengelola zakat fitrah ini. Kemudian ketika dikurskan ke rupiah biasanya ya, harga beras per kilonya berapa, kemudian 2,5 kilo ini jadi berapa gitu ya. Biasanya seperti itu. Mas Alkin dari Jaksa, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian ada juga Pak Nardi di Juwana. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya di luar tema. Kalau masih puasa juga ini ya, kalau sedang berpuasa Bu Nyai, tidak sengaja muntah-muntah karena masuk angin, apakah kemudian puasanya batal ini Bu Nyai? Ini masih masuk di tema juga sebenarnya terkait dengan puasa ini Bu Nyai. Monggo, seperti apa ini Bu Nyai? Terima kasih, ini juga sering terjadi ya. Tetapi ya, itu disengaja atau tidak? Kalau tidak disengaja ya nggak apa-apa, kembali kita berpuasa. Tapi kalau disengaja, Allah Maha mengetahui, malaikat kiram katibin ini menulis dengan teliti. Jadi ya memang kita memasuki bulan Ramadan imanan wahtisaban, iman dengan ikhtisab, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita laksanakan dengan sesungguhnya. Kalaupun di tengah-tengah kita berpuasa ya ucuk-ucuk ini masuk angin tidak sengaja. Lah kalau itu memang tidak sengaja dhohiron wa batinan, ya tidak batal puasanya dan tidak harus membayar untuk di lain bulan Ramadan. Demikian Mas. Iya, demikian tadi Pak Nardi yang ada di Juwana. Jadi lanjutkan lagi puasanya kalau memang benar-benar tidak sengaja muntahnya Bu Nyai. Kecuali kalau disengaja ya. Kalau disengaja beda lagi ceritanya ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah gabung ya. Dan kita lanjutkan lagi Bu Nyai terkait dengan keindahan dan juga kenikmatan ini di bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti. Monggo. Ya, terima kasih pendengar sekalian rahimakumullah. Keindahan dan kenikmatan, keindahan kita nikmati pada waktu kita hidup ini. Indah, kemesraan, baik dengan keluarga, dengan yang ada di kanan kiri kita, teman kita dan lain sebagainya. Indah, kita bisa merasakan sekaligus, kita bisa menikmati sekaligus, indah, nikmat ya. Tapi kenikmatan itu akan juga kita rasakan besok di hari kiamat, di hari akhir, di alam akhirat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya membaca
Sebuah hadis di mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga nanti, insya Allah sesungguhnya di surga nanti ada suatu pintu yang dinamakan pintu Royan. Di sana nanti yadkhulu minhu shaimun. Yang masuk melalui pintu Royan itu adalah orang-orang yang berpuasa. Yaumal kiamati, itu terjadi besok di hari kiamat. La yadkhulu minhu, tidak akan masuk melalui pintu itu ahadun, seorang pun. Ghairuhum, yang lain pun gak ada. Jadi hanya satu orang yang masuk, yang benar-benar berpuasa. Orang yang berpuasa maksudnya. Wa yuqalu, dan diucapkan, aina shaimun, dipanggil kita orang yang berpuasa. Mana orang yang berpuasa? Ini insya Allah termasuk Mbak Amil juga, Ibu juga. Ini insya Allah ya Mbak ya, mudah-mudahan. Kemudian fayakumuna, kita orang yang berpuasa berdiri, mungkin dengan cerah ceria, alhamdulillah. Di situ itu. Nah, ya la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk, sekali lagi tidak akan masuk orang ya yang tidak berpuasa. Tidak akan masuk siapapun. Pejabat pun, orang yang sekaya pun, kalau tidak berpuasa tidak akan masuk. Fa idza dakhalu, ketika kita orang yang berpuasa itu sudah masuk, uliqat, ditutup. Pintu Rayyan itu ditutup. Falam yadkhulu minhu ahadan. Tidak ada orang yang bisa masuk karena sudah ditutup. Jadi itu khususon untuk shaimin, orang-orang yang berpuasa. Rawahul Bukhari wal Muslim. Inilah kenikmatan kita ya besok di hari kiamat. Dan indahnya kita nikmati saat kita masih hidup di dunia, melihat langsung, merasakan langsung, ngunduwe besok kalau kita sudah ada di hari kiamat. Mudah-mudahan benar-benar puasa kita ini iman. Apa yang kita laksanakan ini juga karena Allah, ikhtisaban. Ikhtisaban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis begini, Pak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada lagi man qoma Ramadhana, mangkoma Ramadhana ikhtisaban wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rawahu Muslim, yang tadi muttafaqun alaih ya. Barang siapa yang mengerjakan kegiatan di bulan Ramadan ini juga akan diampuni dosanya ya. Di samping itu dengan ikhtisab, mendekatkan diri kepada Allah. Dia sholat taraweh karena Allah, dia bersedekah karena Allah, dia melaksanakan sesuatu kebaikan karena Allah di bulan Ramadan. Karena tulus dan ikhlas, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ini yang mangkoma oleh Imam Muslim. Tapi yang mansoma Ramadhana ya, yang berpuasa Imam Bukhari Muslim. Itulah kenikmatan
yang akan kita raih di bulan yang seperti ini. Subhanallah. Iya, dan ada yang bergabung lagi. Ini Bu Nyai. Kita bacakan dulu sebelum jeda ya. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Ada Mas Seno di Pati ini Bu Nyai mau tanya, apa hukumnya warung jualan di siang hari pada saat puasa, dan apakah yang karyawannya ini mendapatkan dosa juga? Kemudian Mas Alkin ini bertanya lagi terkait dengan zakat di sekolah tadi. Terus seandainya zakat tersebut dibagikan ke fakir miskin, tapi cuma sebagian Bu Nyai yang dibagikan, yang sebagian lagi ini untuk sekolah, contohnya untuk membantu sekolahan ya, ini bagaimana? Kemudian ada juga Bu Hajah Pangati. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat witir 3 rakaat itu bagaimana caranya? Nah, ini untuk para penanya, sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda juga Mitra Pas yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 99 9101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Mitra Pas Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai keindahan dan kenikmatan di bulan Ramadan bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Mustiah Haja Yusman. Dan sebelum jeda tadi sudah ada 3 penanya yang sudah kita bacakan ya. Ada Mas Seno di Pati. Apa hukumnya membuka warung di siang hari ketika bulan puasa Bu Nyai, dan apakah yang menjadi karyawan ini, karyawannya juga mendapat dosa? Ini bagaimana ini Bu Nyai? Monggo. Terima kasih. Ini adalah lingkup ya kehidupan kita. Iya. Ya, terjadi seperti itu. Dan saya akan berangkat menjawab ini dengan singkat. Berangkat dawuh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah tidak saya terjemah karena waktu ya. Pada intinya yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu itu orang-orang yang beriman. Sudah barang pasti yang kewajiban beriman, berpuasa itu adalah orang yang beriman. Kalau memang dia tidak beriman, tidak Islam, tidak beriman, ya itu ya tidak berkewajiban. Wallahu a'lam bagaimana nantinya orang yang seperti itu. Nah, kaitannya dengan yang ditanyakan, warung pada bulan Ramadan dibuka dengan menjajakan makanan sekali suap itu ya, langsung suap itu. Nah, kalau memang itu ma'isyahnya, jalan kehidupannya untuk mengais rezeki, ya gimana lagi, tidak ada yang lain. Insya Allah semua dilaksanakan, tapi prinsip menghormati yang puasa, karena itu jalan kehidupannya. Kalau tidak seperti itu, anak istrinya gimana? Itu yang pertama. Yang kemudian karyawannya juga seperti itu. Ya, dia hanya mencari hasil, ya, hasil itu untuk menghidupi dirinya. Malah kalau punya keluarganya juga. Ya. Jadi semuanya itu berangkat dari niat. Karena innamal a'malu binniyat. Jadinya sesuatu pekerjaan itu dengan niat. Memang pekerjaan saya seperti ini, saya juga
laksanakan, tapi saya menghormati kepada orang yang melaksanakan puasa. Jadi tidak semata-mata kita tidak puasa, kita minum di depan orang banyak atau di depan rumah dan lain sebagainya. Itu namanya tidak menghormati, dan itulah yang dilarang, dicegah untuk agama kita. Karena agama kita ini rahmatan lil alamin, untuk menggapai ya, kasih sayang di antara kita, menghormati di antara kita. Ini yang saya jawab ya. Jadi memang itu kehidupannya. Memang itu dia bisa membahagiakan kepada anak keluarganya. Tapi prinsip itu dilaksanakan karena itu sudah pekerjaannya, tidak bisa mencari yang lain. Tapi nun sewu juga ada ya yang terjadi di lingkungan kita. 1 bulan saya tutup, saya sudah menabung, itu terkecuali lagi ya, terkecuali lagi ya. Mungkin bebannya tidak begitu banyak, juga simpanannya sudah banyak ya. Jadi insya Allah kita itu hormat menghormati, kita laksanakan hanya mengharap ridha Allah. Itu Mas Seno. Itu tadi Mas Seno ya. Kemudian ada Mas Alkin nih dari Jaksa nih. Untuk zakatnya kemudian di sekolah sebagian disalurkan ke fakir miskin, tapi sebagiannya lagi untuk membantu sekolahan. Ini bagaimana ini Bu Nyai? Ya, terima kasih. Ini juga banyak terjadi. Dan saya kira karena pembagian zakat itu di surat At-Taubah itu 8 asnaf. 8 asnaf, mana mungkin kita mencari ya, itu kalau sudah dilaksanakan lebih dari 3 itu sudah jamak, sudah banyak. Saya kira sebagian untuk fakir miskin, mungkin sebagian untuk mu'alaf, sebagian disumbangkan untuk madrasah, untuk sekolahan ya, karena itu juga demi kepentingan agama. Jadi tidak terus kup nih, tidak. Yaitu 8 asnaf itu tadi. Ya, insya Allah Mas Akin itu sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Kemudian untuk Boja Pangati ini sholat witir 3 rakaat ini bagaimana caranya, Bu Nyai? Bu Pangati yang berbahagia, pertanyaannya bagus sekali karena ingin melaksanakan sesuatu itu yang benar dan yang memang aturan syariat seperti itu. Ya, perlu diketahui kita ini fleksibel, ya tidak usah kaku-kakunan. Kalau memang 3 rakaat sholat witir itu dilaksanakan sekaligus, ya sekaligus, itu rakaat yang kedua tidak ada tahiyat awal, langsung begitu saja, ya. Tapi yang biasanya seperti ibu sendiri Mbak Amil juga 2, 1, ya, karena prinsip itu memang tuntunan dari apa yang kita raih dari pendidikan kita dulu, ya. Jadi kita kalau banyak niat itu insya Allah banyak pahala. Tapi semuanya itu ya dilaksanakan karena ridha Allah. Jadi Bu Pangati, monggo panjenengan kemantapan ini, yang 3 langsung atau yang 2, 1, lebih banyak niat, lebih banyak pahala. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu ya Bu Haja Pangati ya. Jadi tadi untuk sholat witir bisa langsung 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat dan 1 rakaat seperti itu Bu Nyai. Oke, karena waktu kita terbatas ini Bu Nyai, monggo untuk penutupan di pagi hari ini. Pendengar sekalian yang berbahagia, sebetulnya masih banyak yang akan saya sampaikan, tapi apa daya, waktu tidak bisa diajak kompromi. Ya, kesimpulan, keindahan dan kenikmatan
ini dunia akhirat. Yang penting kita melaksanakan dengan tulus, ikhlas, tidak karena apa-apa, mengharap ridho Allah. Kita puasa karena Allah, kita berzakat karena Allah, kita melaksanakan amalan sholihah juga karena Allah. Itu insya Allah kalau kita sudah seperti itu, apa yang kita raih? Surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu kesimpulan saya. Iya. Terima kasih Ibu Nyai untuk waktunya pagi hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mitra Pos untuk Anda yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.